Why belum ada yang nge-review game yang lagi sering saya mainin ini, bro? Why? Tahu nggak nih kira-kira game apa yang lagi saya omongin? Ya bener, yang saya lagi omongin adalah games Call of Antia. Games yang bisa bikin para pemainnya tuh ngerasa masuk ke dalam dunia fantastik. Karena apa? Karena gambarnya, visualnya, gamenya itu bagus banget. Selain visualnya yang keren banget, game Call of Antia ini punya 50 hero lebih yang bisa kalian mainkan. Jadi dijamin gak akan bosen-bosen nih main games ini nih, bro. Heroes yang ada di sini nih keren-keren banget nih. Contohnya nih, ini namanya Wanda. Ini meskipun kayaknya lemah lembut nih, pakai pink-pink gini, tapi ini kuat banget, bro. Nih Wanda nih. Ada juga Malfort yang overpower. Dan jangan lupa ada juga Dragon yang bisa ngebantu permainan kita jadi lebih seru. Total secara keseluruhan kalian bisa mengumpulkan 5 Dragon, yaitu Drago, Pyro, Glacier, Thunder, dan juga Skulo, untuk mendapatkan pertandingan yang berbeda dan menegangkan. Kalian juga bisa online battle 1 lawan 1. Call of Antia ini punya banyak mode pertempuran. Salah satunya ada yang namanya Alien Wars dan juga Fallen Titan. Jadi kalian bisa bertempur dengan sekutu dan berjuang untuk kemuliaan. Nah, buat kalian nih ente pada yang belum download, langsung aja nih sekarang juga kalian download gamenya Call of Antia. Karena kalau kalian download sekarang juga nih, kalian akan dapat heroes Wukong, bro, dan juga skin bulan secara cuma-cuma. Sekarang juga nih, makanya download yuk. Tapi ini ada batas waktunya, bro. Makanya nih sekarang juga yuk kita download Call of Antia-nya, bro. Terus rasain pertempuran yang mengasihkan dan strategis, serta perjalanan yang penuh tantangan dan pencapaian. Nani. Enggak, nada bicaranya, bro. Lu respect sama Takia Edi dong. Itu kan katanya bahasa Jepang dari why. Iya, cuman nggak gitu cara gini nih. Nani? Sekali aja, tapi gestur. Tapi gestur. Nani? Gitu. Nani? Bagus. Selamat kamu masuk komunitas sahabat Ora. Kita sudah kedatangan. Jadi anjing lu. Mau manggil Takia Edi lu gak ngerti Jepangan. Gua diajakin ke sini, anjing. Jadi ceritanya adalah, jadi Uus tuh lagi main ke rumah saya. Gak mau ngonten, ngobrol-ngobrol. Terus aku bilang, "Us, kebetulan nih ada Takia Edi." Gak kebetulan sih, memang saya undang ke sini. Mumpung ada Uus, ahli Jepangan ya kan. Hai bunderan. Hai bunderan HI. Iya betul. Mumpung ada Uus ahli Jepang, kita sudah bersama. Anda ini mau dikenal sebagai apa sebenarnya? Biasa dipanggilnya Takia Edi. Takia Edi. Itu pelesetan dari Takia Genji. Oh. Jadi Takia Edi. Takia. Enggak, emang secara pelesetan juga jauh kan? Begitupun dengan muka. Makanya. Tapi nama di mana-mana, apa ke profil Instagramnya gua cek Takia Edi, TikToknya juga Takia Edi. Takia Edi official. Pokoknya ada official. Betul kan? Iya. Ada officialnya. Iya. Bayangin kayak gini, ada yang niru. ada akun-akun niru dia kan aneh banget ya. Banyak. Jadi banyak. Wah banyak yang masukin. Banyak akun banyak. Sampai harus di officialin. Biasa. Iya. Jadi gini, akun tuh kalau ada officialnya berarti banyak yang nge-fake-in. Betul. Jadi kalau akun Anda tidak ada yang nge-fake-in, gak usah sok-sokan official. Betul, iya. Kalau dia berarti banyak yang nge-fake-in. Banyak. Isinya muka Anda juga dong. Isinya video, foto semua yang Edi. Oh. Nama-nama pun nama Edi. Oh. Tapi nama aslinya siapa, Bang Edi? Edi Santoso. Wow. Jauh ya. Padahal kalau di Jepangnya namanya mungkin Santoryu. ada tuh. Ada jurusnya Zoro. Oh, jurusnya Santoryu. Pasti nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi saya tuh One Piece. Ini tuh kan One Piece tuh, ini Zoro, One Piece ini nggak Robin. nonton.
Terus juga Crow Zero. Crow Zero. Jadi dia kan terkenalnya Genji, Ora itu di Crow Zero. Tapi yang saya lihat Zoro tuh siapa? One Piece. Genji. Oh, Genji. Genji agak putihan ya. Hah? Genji aslinya di Genji film asli, ya. di filmnya agak putihan. Ya makanya kan jadi aktor utama kan. Ya. Dan Anda merasa seperti Genji gitu. Bukan seperti Genji, lebih tepatnya cosplay Genji. Cosplay Genji. Jadi itulah jeleknya cosplay di Indonesia ya. Kenapa tuh? Yang ceweknya mirip banget. Yang cowoknya ya Allah, kenapa ya maksudnya apa ya? Yang kayak dia kan gua kan juga sering datang ya, maksudnya ke acara-acara kayak Toy Fair gitu-gitu ya. Iya, yang cewek-cewek biasanya niat banget. Niat banget dan yang Matsuri festival Jepang Iya, gitu iya, dan saya melihat dulu kan saya sastra kan di Unpad. Sastra Jepang Unpad. Ada yang kayak Itachi cuman mukanya Edi. Itachi kan putih, pucat, matanya merah, rambutnya belah tengah lurus gitu. Pakai jaket Akatsuki. Jadi pas melihat Takia Edi, apakah saya di Jatinangor? Jadi bajunya persis, mukanya yang belum persis. Tidak, gitu. Itu salahnya dari mangaka Jepang adalah tolonglah kalau misalnya bikin karakter utama lain kali yang ke Asia ya. yang agak Asianya ke Indonesia, ke Melayu Iya. gitu. Indonesia yang pesisir kalau bisa. Iya, betul. Atau nggak daerah pulau-pulau yang ada di Jepang kan kayak misalkan kayak Saitama segala macam itu tuh yang banyak pantainya Hokkaido gitu, yang orangnya kulitnya coklat-coklat Oke. gitu. Karena kalau kulit putih cosplay jadi coklat lebih gampang kayaknya. Betul. Nah, yang kasihan kan yang coklat pengen yang karakternya putih kayak Takia Edi jadi Hyosoka di Hunter x Hunter. Kan maksudnya tato di mukanya Hyosokanya nggak bakal jelas. Iya kan, bener kan? Iya kan karena kulitnya Kecuali hitam. dilukain di baret. Jangan dibaretin dong. Jadi tadi udah ngobrol-ngobrol. Jadi intinya Mas Takia Edi nih di kontennya tuh isinya hura. Kemarin ketemu saya, Bang, coba bilang hura. Ini orang kenapa gitu? Aku kira tenggorokannya COVID dia, Bro. Enggak, Bro. Itu karena Ngomong biasa, Bang. Coba, Bang. Ngomong biasa ya gini biasa. Tapi kalau orang Slim. Emang gitu. Emang orang Jepang kalau lagi ngajak ngobrol sama matanya gini nih. Matanya gini. Nani gue? Ya. Nani bekera. Gitu emang harus di situ. Slim. oh, jadi harus ada penekanan yang Iya. gitu. Dan ora artinya apa ora? Ora tuh artinya enggak. Kalau bahasa Jawa. Jawa. Mungkin kan dia juga gitu. Wah, ini dia Takia Edi mirip banget ya. Ora gitu. Ini Genji ya? Ora. Ora bukan. Ini Edi, bukan Genji. Ini Edi, bukan Genji. Ya, gimana sih lu Slim? Bener. Tapi yang gua salut itu adalah dia tuh sepede itu. Oh gitu. Maksudnya- dia gimana namanya? Cuk, dia teriak di tengah-tengah Jacklet, Cuk. Iya. Di luar orang-orang nunggu mobil dia. Iya. Maksudku saya nih Iya. kalau lagi misalnya dia minta video, Iya. misalnya, "Hei Anda, weh majelis lucu apa?" Ya, pelan. Dia nunggu. Wurang. Bro, dia ini dia tuh mewakili orang-orang wibu kayak gua yang selama ini mungkin ya malu lah untuk menjadi karakter idolanya. Ya. Jadi tersampaikan lewat Takia Edi sebenarnya. Jadi Maksudnya kan kita keberanian dia untuk itu, maksudnya kayak yang taruhlah yang cosplayer yang kayak dia yang berjuang jadi cosplayer tapi nggak mirip, Ya. itu kan jumlahnya banyak. Tapi tiap tahun pasti rame. Orangnya itu lagi, iya nggak? Iya kan, karena komunitasnya ya kecil. Iya. Sebelum akhirnya wibu orang ya ibaratnya kayak ngaku gay lah. Sekarang itu orang-orang tuh kayak baru bangga Buset. ngaku wibu sekarang ini. Ngaku ibu setelah ngaku gay maksudnya. Bukan. Maksudnya sama kasusnya. Jadi Oh, sama kesana tuh kasusnya. kayak orang tuh jarang zaman dulu tuh ngaku kalau dia wibu jarang kan. Iya. Makanya kalau ada acara festival segala macam kita ketemunya orang itu lagi. Gitu. Ini Genjinya. Ada nggak Genji selain ente, Bang? Kalau waktu itu ada. Waktu itu ada 2014 itu 2013 itu disahkan Edi Takia Genjinya Indonesia.
Disahkannya sama siapa? Sama waktu itu kan ada acara di Jakarta, Iya. itu di Blok M. Itu Edi ngumpulin seluruh pecinta Cruzeiro se-Indonesia. Iya. Nah, jadi ada beberapa kota sampai ke Bali pun datang, dari Bali pun datang. Iya. Itu ngumpulin banyak orang, ya itu kita ikut ngadain kontes di situ. Iya. Ngadain kontes, misalnya kalau dia Genjinya ada berapa orang, ada 6 kalau nggak salah waktu itu. Genjinya ada 6 termasuk. Dilombakan. Jadi di situ kita bikin event di dalam event. Oh, oke. Terus akhirnya lu di situ di acara itu terpilih menjadi Orang yang paling Genji gitu. Pendalaman karakter yang Oke. dapat banget. Ya soalnya kalau secara visual enggak, tapi kan ada nilai poin-poin lain. Dari nada bicara. Cara nada bicara, cara ngomong, terus kayak dialog. Secara visual enggak. Ya kan kita harus ya kita Iya, ya iya. itu. Iya, memang ya. Ya mungkin karena dia yang bikin acara itu makanya jurinya nggak enakan. Gitu. Iya. Ya, kan gimana nih menangin nggak? Ya Edi ini yang gerakin ini gitu. Menang dah dia gitu. Terus Enggak gitu, nasib bukannya dia. Bukannya dia, bukannya dia nggak ada ini ya. Terus nasib Genji-Genji yang lain sekarang udah nggak jadi Genji berarti. Masih ketemu. Waktu tahun depan ketemu mereka udah nggak jadi Genji. Malu bro, udah dia yang paling Genji. Iya, bener. Sorry, audisi Genji itu gimana audisi? Ngapain aja Terlihat ya? orang-orang tuh. Yang pertama di situ penonton yang tes semuanya. Oke. Coba dari satu persatunya maju ke depan, jalan gaya Genji gimana sampai ke cara tata. Emang warna, benar. Karena Genji kan nyarungin tangannya mulu di samping kanan kiri gitu. Oke. Cara Genji berantem, ini sampai di uji itu kan cara minum Genji minum gimana? Iya. Cara minumnya Genji. Iya kan di situ ada scene-nya dia di bar gitu. Dan itu ikonik berarti. Iya. Hanzurano kano demo tomodachi ni. Iya kan itu kan lagunya. Sampai ke itu Genji makan gimana? Di situ ya dimentok, bingung. Oh, enggak Genji ada. season 1 sampai season 2 Nggak ada. ada Genji. Genji minum deh, Genji minum. Coba kita tes Genji minum. Ini es teh ya. Genji minum. Genji minum. Karena kan posisinya di situ pas adegan dia minum antara dia lagi kesel adanya si Betul. Jawa datang Betul. atau Iya. pas dianya lagi galau sama bapaknya. Betul. Jadi Itu scene itu, iya. Sendiri. mirip nggak? Menurut Us mirip nggak? Ah? Mirip nggak? Bukan fisik ya? Enggak. Enggak, maksudnya gini, kan kalau itu kan posisinya di bar. Iya, Dia kan jadi dia duduk di bar gitu. Karena Genji punya waktu walaupun di SMA tapi dia suka mabuk-mabukan. Oke. Susah kalau lesehan susah ya. Kalau lesehan kan jadi kayak abang-abang angkring. Mabuk di tempat nasi kucing. Kayak tadi. Harusnya kan lari di meja kan gini kan gini harusnya gitu. Iya, scene-nya begitu. Kalau lesehan kayak habis gojek. Kan kalau habis ngantar penumpang. kan kalau di bar kan Iya. Nanyo tere Serizawa bisa gitu kan. Kan kalau sambil lesehan tadi kan cok gitu. Jadi cok gitu. Cocoknya cok, nggak bisa pakai bahasa Jepang bisa bahasa kalau Jepang, ya. salah tadi. Salah ininya. Positioning salah. Terus tes suaranya apa? Ya cara jalan. Cara ngomong tadi emang orangnya Genji begitu. Iya. Dan kayak misalnya dia manggil pas ketika lagi ngumpul kan jadi sering ngomong ke anak-anak gitu. Omaera, wes ngopi udah. Waduh, kan jadi lesehan kan tuh. Ya, makanya lu bikin dulu besoknya lagi kalau mau ngajak ngobrol dia di bar. Di bar. Syutingnya di bar. Wes ngopi udah gitu. tapi maksudnya yang akhirnya gue menyadari yang jadinya nempel adalah karena kita tuh ngerasa dia sangat tidak mirip, itu mengganggu visual kita yang sangat cinta Dan malah jadi sama karakternya Genji. inget terus gitu. Jadi kita inget terus mau nggak mau. Iya. Oke. Maksudnya kita terganggu Iya nih, juga ya. tapi orang jadinya kayak gini, lihat deh ini nih, lihat deh. Ke semua satu tongkrongan ini 10 orang lihat dah. Jadi dia beken. Padahal maksudnya nunjukin ini nggak mirip nih. Iya. Maksudnya begitu. Iya, tapi lu sadar lu tidak mirip kan dari awal kan? Apanya itu? Sama Genji, maksudnya secara visual, secara penampilan gua sama Genji kayaknya tidak mirip nih gitu. Tapi yang ngebuat lu pede tuh akhirnya apa gitu, yang ngebuat lu jadi kayak udahlah bodo amat sama orang mau ngomong apa, gua mau jadi Genji gitu. Nah, kalau untuk PD itu karena kita kan di cosplay ini memang ditekankan itu bukan masalah miripnya tapi pendalaman karakter.
itu. Oh, itu baru tahu itu. Karena kan kostum cosplay. player memainkan kostum bukan wajah yang dimainkan. Oh iya. Yang aku tahu cosplay kan selain penampilan biasanya ada adegan berantem. Betul. Tapi aku nggak tahu kalau dia sedalam itu sampai cara minum. Soalnya berantemnya Genji tuh ya gitu kan, ada yang mukul dari jauh yang sambil lompat begitu kan. Genji banget kan itu kan. Iya. dites juga berarti waktu itu. Kalau itu dites. Parah, bro. Terus habis itu saya kira kan sudah berhenti tuh kan. Habis itu Genji Takia Edi sudah meledak tuh, diundang sana sini kan. Wah, ini udah beken. Terus kemana lagi nih bocah ya? Gitu, maksudnya belum ada video-video lagi nih gitu. Tuh nongol gue lihat di TikTok, set Draken ini jadi Draken. Ternyata setelah dia jadi Takia Edi, dia panjangin rambutnya. Ya. Nggak sepanjang itu kan waktu itu jadi Genji, nggak sepanjang ini rambutnya dia. Draken ini beda lagi. Ini dari anime atau manga Tokyo Manji Revenger. Oh, Tokyo Revenger coba kita Iya. lihat ya. Ada Draken aja, Draken ya. Draken Tokyo Revenger. Oke. Oh iya, Anda udah bukan Genji-Genjian berarti nih. Bukan, bro. Oh, iya. Nggak, tapi saya lihat tadi Anda pakai kaos apa itu? Sahabat Ora. Sahabat Ora. Di belakangnya ada gambar apa? Gambar Edi. Sorry. Woi, ini nih foto legendaris bro. Foto legendaris bro, ini bro, ini tahu. Sering nongol di mana-mana ya. Iya. Sorry, Sahabat Ora ini adalah fans club berarti. Fanbase. Apa yang suka julukan untuk fansnya Takia Edi. Terus kalau ketemu ngapain ya? Ora-oraan. Kalau ketemuan kayak ada apa meet and greet Meet and gitu sama fans gitu, sama fans gitu. Kita belum ada bikin meet and greet sampai sekarang. Mungkin setelah acara ini. Cuman ketemu aja biasa ngobrol bareng. Iya. Cuman di situ setiap Ngobdar ya. Setiap Edi live dulu waktu live di YouTube ya. YouTube di situ ada yang minta, "Bang, bikin nama itu dong buat fansnya Takia Edi." Ya. Ya ditanya sama mereka, kira-kira apa bagusnya? Banyak yang rekomen Sahabat Ora. Karena kan jargonnya Edi itu oral. Iya, benar. Yang artinya tadi bukan bahasa Jawanya, Cuk. Iya. Ora artinya Kayak Ngajakin berantem. Iya. Ayolah gelut gitu. gitu. ayolah gelut. Ora. Iya, betul. Kalau orang Jepang berantem sama orang Jawa? Ora mas. Ora. Kenapa Anda maju? Katanya ora, tapi maju. Oke, langsung aja kita akan react. Ini adalah video-video dari Edi Takia ya. Ini salah satu yang paling viral. Waktu itu kita react juga nih. Aduh, kenapa ada bahasa Sundanya? Kadia. Aduh, kan udah bagus tadi, kenapa nggak dipotong belakangnya itu? Kenapa kadia ada yang gitunya? Cirebon Revenger. Ini lagi mau kemana? Sorry, ini teman-teman apa? Aku beneran nggak tahu. Ini lagi mau ngapain ini? Teman main lebih tepatnya. Teman main, kita kan sering collab YouTube nih, ada 2 YouTuber. Ya. Jadi ya udahlah kita collab, bikin apa nih? Karena banyak yang bilang, "Bang jadi Draken." Akhirnya Edi dimodalin untuk jadi Draken, jadi Draken. Dimodalin sama teman-teman. Sama teman yang ngajakin. Oh, itulah Iya. tercetus ini, makanya punya ini yang mirip banget sama Draken itu di dia juga. Oh, Sorry, ini temen-temennya kayaknya pakai bajunya Jepang juga. Iya, Karena itu. ini lagi mau ke acara. Enggak. Mau ada syuting. Apa sehari-hari? Syuting, iya. Oh, anjing lu ya. Itu beda-beda anime ya. Bukan. Beda manga loh ini. Bukan. Ini ada Tokyo Manji Revenger, ini ada High and Low. Nah, belakang lagi aduh, warga 1 warga 2 tuh. Nggak, pokoknya itu beda manga. Ini beda manga. Ini tuh jadi universe per beranteman ini itu ada High and Low, terus ada Crow Zero, sama satu lagi tuh apa ya? Tokyo Ghoul. High and Low, Pro Zero, Iya, 2 itu aja ya? Iya. Revenger cuma belum masuk ke sini kan universe-nya kan. Iya. Kan kalau High and Low sama Crow Zero udah pernah gabung tuh. Ya, enggak, intinya ini pakaian manga semua. Iya. Tapi pakaian anime ya? Ya manga iya, Manga. dari manga iya. Yang ini enggak.
Yang ini bukan. Yang ini itu dari Murayama High and Low kan? High and Low. Tapi orang-orang ini maksudnya karena mau ada acara syuting aja pakai baju begini. Apa sehari-harinya? Enggak, kalau memang syuting doang. Oh, saya pikir sehari-hari dia pakai. Lo pakai baju gini kalau lagi mau syuting aja? Kalau lagi mau syuting. Kalau enggak? Kalau syuting atau live. Kalau enggak? Kalau enggak ya enggak. Baju biasa. Kecuali dulu ya kalau Genji. Genji tiap hari. Kalau Genji ke kampus pun dia pakai seragam Genji. Sekarang udah lulus. Belum lulus. Oh, belum lulus. Belum lulus tapi Bangsat sekelas sama Genji aja. Guru dosen mau nanya gak enak ya? Iya, dosennya pun absennya manggilnya Take Genji. Emang. Berarti dia personanya kuat banget. kuat banget. Maksudnya emang ada beberapa dosen juga ada yang doyan begituan juga, ya tahu juga referensi begitu tahu Ada. juga. Hadir gitu. Waduh. Waduh. Kan kalau Genji mah sampai ini begini kakinya di atas meja begini, udah begini dia tidur gitu. Genji bro. Kalau Genji asli. Iya, tapi kan dia Edi Santoso jadi jawab gitu. Dia bisa jawab. Ini mau syuting YouTube. Gitu. Ini memang konsepnya di perahu apa satu-satunya transportasi di Cirebon Revenger perahu? Itu maksudnya kenapa naik perahu? Kita itu baru beres syuting di Cirebon. Terus kan Oke. Edi pengen main lah gitu kan. Kalau bisa mancing karena kan terkenal kan ikan. Oh. Akhirnya disewain lah sama yang ngajak nih si perahu ya. Buat mancing. Mancing di tengah. Karena posisinya kayak gitu, Edi begitu udah nyampe tengah ditanya sama yang lain, ternyata pada nggak doyan mancing yang lain, Edi doang yang mancing. Iya. Edi beres bikin konten ini, udahlah terserah kalian mau konten apa, yang penting dimancing. Oh, gitu. Oh iya. Selain itu juga selain mancing ikan kan mancing emosi yang nonton kan. Iya. Wow, apa ini gitu. Ini nelayannya nggak lompat. Maksudnya pada saat Enggak, nelayannya ada di belakang. tiba-tiba Enggak. dia lagi pegang gitu. Lompat ke air kan. Oke, berarti sudah terjawab ya teman-teman bahwa video di perahu itu memang mau mancing dan itu hanya spontan aja. Dikira kan wibu cabang pesisir kan. Iya, aduh. Tapi kan sekarang mah wibu mah sekarang orang udah bangga ngomong dia wibu sekarang. Oh, dulu. Dan mungkin Takia Edi juga termasuk orang yang dulu suka Jepang tuh ngerasa disisihin sama teman-teman kan. Kalau dulu Iya kan pasti apaan sih lu suka di Jepangan aneh banget gitu kan. Lama-lama Nanti diterima itu lebih tepatnya ngapain sih kayak bocah buang-buang duit. Oh, iya. Ternyata orang yang ngomong gitu sekarang bisa dibayarin cicilan motornya. Amin. Sama Takia Edi. Tapi gara-gara genji-genjian, ora-ora aja sering diundang juga ya di mana-mana ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya acara-acara kayak gitu tuh banyak banget tahu Slim. Di kemarin ke Jepangan Bandung, gitu. Enggak, bahkan enggak Jepangan ya, kemarin di acara Goofy pun. clothingannya Rocket Rockers tuh dia diundang. Itu ngapain tuh kalau acara nona anime ngapain? Live kan di situ diundangnya buat jadi host live. Oh. Di yang apa 12 ya. Wow. Keren. Oke, lanjut kita Iconic. video selanjutnya nih. Mana yang rame lagi, Bro? Enggak, ini Anda setiap ketemu orang ora-ora doang nih. Ini kemarin ketemu Ani nih, Us. Mana? Oh, ini. Oke, ini sekarang Edi mau nantang Tretan buat teriak ora. Bisa nggak teriak ora kayak dia? Nih contohnya gini nih. Ya. Coba. Seperti orang ini ya, COVID ana ya. Susah Cuk tapi Cuk. Kurang, Bro. Si, temu Gofar. Ini Edi mau nantangin ya. Semua orang disuruh ngomong ora. Kayak gini nih. Gofar bisa suaranya dia berat ya. Iya. Wah, kenapa jadi Medan? Horas. Itu kan bahasa Medan, ora. Ini siapa lagi anjir? Nah, itu Putra. Kan Draken, mana ada Dia Genji dulu kan sempat viral rambutnya gara kuning. teriak-teriak juga. Oh. Ini siapa orang ini? Siapa orang ini? Itu siapa ada? Bukan itu sama TikTokers juga. Oh, TikToker juga. Kita dia dulu sempat viralnya teriak-teriak di tempat umum. Oh. Jadi sama. Tapi emang pernah bikin konten di tempat umum? Bikin pernah. Nah, itu Edi kemarin itu juga pas ngobrol sama dia juga.
Edi bikin konten teriak di tempat umum nggak sama dengan dia. Kalau dia memang bener real, orang-orang kaget. Oh. Kalau Edi teriak malah dijawab sama orang lain. Oh ya udah gitu lagi ya. Iya. Dia teriaknya apa emang? Dia ngomongnya ya kayak Genji. Kadang itu sempat yang waktu itu kalau nggak salah di pom bensin dia teriakin api. Itu bukan itu brengsek aja. Itu prank jatuhnya, Pak. Wow, penjara. Ya, itu prank. Orang di hajatan lagi slow lagi nyantai gitu, tiba-tiba dia teriak, pada kaget semuanya. Api gitu. Tapi Mas, penjara kamu ya? Enggak, permisi ada api. Oh, sopan. Enggak di penjara. Gini, wibu-wibu itu sebenarnya kalau yang kita tahu yang freak-freak yang bikin bantal. Iya. Itu Bantal cewek. Wibu-wibu yang Itu otaku. Oh, otaku. Itu otaku. Berarti kalau wibu, berarti ente hitungannya wibu. Wibu. Otaku Karena tuh ente sampai nyablon tato soal ya, anime. wibu kalau sebenarnya tipis-tipis otaku tuh sampai nggak punya kehidupan. Jadi ngerasa kehidupannya dia ya ada di situ. Oke, jadi berarti sekali lagi wibu tuh nggak semuanya yang kayak kita tahu. Yang aku kan nge-react wibu yang kemarin Pak, yang nanti icu kecan. Yang gitu ya, yang gitu yang apa? Ada tuh kemarin Icu kecan. Aduh kemarin ada tuh di Twitter tuh. Coba kita lihat. Yang itu yang cowok tapi suaranya cewek. Oh iya. Ya, ada kan? Pernah lihat kan kemarin kan? Yang ini loh. Di play. Nih. Sorry, I don't speak ara-ara. I don't know what to expect from it all. Ara-ara. No! Hey, Kontol gua bingung. Tapi mukanya begitu. Tapi mukanya cowok, bro. Ya Kalau ampun. dengerin audionya doang kayak cewek, Pak. Iya, itu yang karakter-karakter loli lah kalau misalnya di anime tuh yang Jadi pelayan, jadi enggak anak-anak yang bentuknya tuh kayak anak kecil. Oh. Begitu, cewek udah dewasa. Cebol. Enggak cebol, tapi anak badannya dia tuh kayak terhenti lah gitu pertumbuhannya, jadi kecil, jadi cewek pendek gitu, Ya, cewek-cewek ya, loli ya, gitu. Suara-suaranya begini, tapi aku tahu ara-ara tuh di Rahel Chia sih, gue juga taunya dari Rahel Enggak, Chia. aku sebelumnya di Discord Got Talent. Jadi ada orang yang skillnya tuh ara-ara itu. Ya ini juga salah satunya dia kali. MC-nya ngomong gini, coba ara-arain muslim dong. Ara-ara, cerita muslim gitu. Apaan ara-ara? Terus katanya di Facebook, dia jualan ara-ara, Pak. Suara itu. Suara ara-ara, misalnya Uus nih, mau di ara-arain. Bayar berapa, 15.000 gitu. Ara-ara. Sambil gini kan? Ya nggak tahu kan. Ya, pasti dong, buat apa Anda? Ya, Anda jelas. butuh suara seperti itu dengan nama Anda. Ayo, buat apa? Buat apa? Oh, ngebayangin gitu. Iya. Nama aku disebut gitu. Ih. Coba Anda selain ora-ora bisa nggak ara-ara? kalau ara-ara Tapi yang biasanya ara-ara nada kayak tadi. Nada centil. Ya. ada centil ya. Ya. Nah. Gak bisa dia. Soalnya biasanya di kalau ada yang minta ara-ara teriaknya nggak gitu sama kayak teriakannya di. Gimana coba? Coba. Aduh. Titit lembek lagi tuh. Enggak jadi cokil. Rusak fantasi Anda. Setelah mendengar ara-ara Edi, ara-aranya Rahel Chia ya. Rahel Chia. Rusak Udah. Atau enggak di awalnya Rahel Chia, set, habis itu dipotong pakai yang tadi ada. Tidak jadi cokil. Iya. Oke, nah ini terakhir aja nih. Dua alasan kenapa aku bukan jadi senpai yang baik. Nomor satu, aku pemalu banget. Makanya, nande, yo, iya kacau. Oh nande. Nomor dua, aku suka banget kabedon. Oh, yeah. Itu kacau. Aisteru itu kacau. Nande. Dua alasan kenapa? Jadi orangnya kan pernah tak undang, jadi kita tanya-tanya apa maksudnya. Nande itu ternyata why, kenapa ya? Kalau salah Nande. Kenapa? Terus kabedon tuh di Kabedon Jepang tuh tuh ngobrol gini ya. Kalau misalnya Ketembok nih, ya? cewek Ya. cewek di sini. Kabedon. Oke.
Kenapa cu? Enggak, ini tidak ada hubungannya dengan fisik ya. Tapi tolong teman-teman ya, teman-teman. Kalian tuh gini, kalau ada temennya yang punya kekurangan atau gimana gitu, tetap ditemenin. Maksud gua jadinya jadi aneh tuh dia. Gara-gara mungkin ngobrol sama orang. Apaan sih lu digitu-gituin mulu. Jadinya dia dapat pelampiasannya dari isu kacang. Kabedong. Itu konteksnya isu kacang tuh dia sama cewek gitu. Iya, biasanya tuh tiap orang tuh pasti punya tipe waifunya mereka masing-masing. Oke. Kayak misalkan kayak Idolanya di One Piece ada Nami tuh sama Robin, lu lebih suka waifu yang mana gitu. Oke, Kayak iya. gitulah pokoknya, lu lebih into yang mana, Yang lebih fanatik tetenya yang gede mana. kalau nggak salah di One Piece ya. Di One Piece gede semua kok di One Gede Piece. semua. Iya, betul. Iya. Tsunade, kayak Tsunade tuh Tsunade Opai, ya gede. jadi gede. waifu. Nah, kalau Isuka-chan berarti karakter Isuka. Nah, itu kan nama cewek itu kan bisa dapat dari kayak mungkin bukan dari manga shonen. Manga shonen tuh manga yang buat cowok banget lah Iya, gitu. iya. Tapi dari manga-manga yang slice of life gitu tuh banyak komik-komik begitu. Apa itu? Iya, ada gue pernah waktu itu kayak romantis apa gitu. Pokoknya intinya dia tuh punya kekuatan vampir gitu. Terus gue kira nih, wah, kok yang sama cewek tete gede cuma teman baik. Gitu. Ternyata dia doyannya ngisep darah lewat titit orang. Tapi gambarnya bagus, Slim. Jadi kayak, ih, gimana nih titit gua? Gue bilang kayak bingung. Maksud vampir. Terus si ceweknya dia main-mainin gitu karena dia ternyata si ceweknya suka sama si vampir, terus kayak dia main-mainin sendiri gitu. Aneh banget pokoknya. Jadi itu intinya manga-manga yang tidak mainstream berarti. Iya, itu banyak yang kayak gitu. Manga-manga Makanya underground ya. iya, makanya yang kayak gitu disebut ecchi, betul, ecchi betul. Iya. Aku tahunya dulu manga underground ini, Pak. City Hunter tuh termasuk manga. City Hunter masih dulu mah mungkin Takia Edi tahu Golden Boy. Oh, Golden Boy. Golden Boy. Yoko, ceweknya Yoko yang tetenya paling bagus tuh. Berarti mungkin yang Nande ini terinspirasi dari Iya. manga-manga yang begitu. Iya, tapi ya mungkin dia juga jadi ke situ ya gara-gara nggak ditemenin temennya gitu. Lebih pada faktor itu kayak. Iya, antara mungkin mungkin memang itu dijauhin sama temannya. ya, jadi dia ngerasa jadi istimewa kalau sama si Izuka-chan ini. Oke. Kan suka ada video-videonya gitu cuma sepotong kayak cuma gambar gerak, ada dialognya gitu kayak kamu lagi apa gitu. Itu tuh seneng mereka gitu ditanya begitu sama. Bro, ada yang edit nih terakhir nih kayaknya nih. Aku bukan. Ada yang edit ini, Cuk. Aduh. Tapi bener rata-rata ada yang begitu juga kan. Jadi pelampiasannya ke situ. yang sampai ngedit, Kesian, Bro. Temenin lah teman-teman rada aneh itu. Jadi kalau bukan wibu atau otaku gitu ya paling ya kayak misalnya orang biasa ya ke Indomaret lah gitu misalnya. Iya, betul. Selamat pagi. Ah, dia Iya, seneng banget. iya. Segitunya, Bro. Iya. Anjir. Saking dia pengen dapat interaksi dari luar. Dan cara dia nanggepinnya pun jadi kayak pengen sok coolnya seperti yang ada di anime atau di manga gitu. Kabedon. Iya, kayak ibaratnya kalau kita kabedon ke cewek kayak gitu kan hitungnya pelecehan. Iya kan? Makanya dia menghayal dia kabedonin cewek. Iya, karena kalau dilakukan asli dia nggak berani. Makanya dia menghayal dengan anime. Iya. Ya, lebih pada faktor harus ditemenin sepertinya. Ya emang tolol. Gak ada yang gini. Bener. Terakhir. Yakin. Nah, ini terakhir nih ya. Ini bangsat nih. Ini wibu asu nih. Udah. Yakin. Spong. Aduh. Barang-barang. Spong. Wangi. Udah. Saya gak akan mereplay itu ya. Kok bisa dapat yang kayak gitu sih? Bro, isi video yang saya save begitu-begitu, bro. Nah, kalau itu wibu tingkat apa, bro? Itu, bro. Ini kayaknya nggak bisa masukin Mungkin dia ke kelas wibu. Bisa sekali lagi ya, Bu. Itu otaku itu udah masuk ke otaku ya gini-gini nih. Yeah. Udah freak gini mah. Yakin. Spong. Barang-barang. Spong. Wangi. Kenapa ada wangi? Itu, Bang. Spong. Enggak, bukan musik bangsat.
Kayaknya golongannya wibu tuh aku baca beberapa kali kalau ada cewek cantik itu Iya. wangi gitu. Aku nggak tahu konteks wangi di bahasa Gue juga nggak Indonesia. tahu. Apa? Anda sebagai ahli wibu. Dulu tuh sempat ada yang ngatain wibu tuh katanya bau bawang. Oh. Jadi Padahal mungkin bau apa? mungkin dia bilang apa, dia pengen ngebedain bahwa dia tuh tidak bau bawang. Gue tuh wangi. Atau Mungkin ya, konteksnya dia cewek nggak tahu. Iya. ceweknya yang wangi gitu mungkin. Enggak, tapi kata Edi bener karena ada wibu bau bawang. Kalau gua kan Sorry, kenapa orang bisa bau bawang gitu? karena mereka tuh kayak apa? opsi bau bawang tuh bau matahari ya, bau apek. Iya. Kenapa ada orang bau bawang anjir? Gak tahu. tahu. Pokoknya intinya karena rata-rata wibu itu bau-bau karena mereka kan bukan daerah ya, bukan Keringetan. daerah bau-bau. Kan ada kan daerah bau-bau, iya. Maksudnya, ini emang secara essence tubuh mereka karena nggak pernah keluar rumah. Oh. Tidak pernah ketemu orang langsung. Apek lah ya mungkin ya. Iya, jadi kayak Oke. karena dia jarang berinteraksi sama manusia lain, jadi dan mereka juga takut ngomong sama orang, takut dikomentarin soal Kalau dia dia. wibu, ya. Dan karena dia wibu, jadinya dia kayak ngerasa, udahlah gue keluar gini aja. Jadi kalau ada yang ngomong dia bau bawang, dia bingung karena orang gue ngerasanya baya-baya aja gitu. Oke, masuk akal itu. Makanya gue ngontornya sama anak-anak Toribar lah tuh, wibu-wibunya, wibu-wibu bau uang. Iya. Karena ke atas. Iya. Plesetan ya, plesetan. Iya, ada nama bau uang gitu. Bawang. Ini wibu Bau uang. punya bar loh gitu. Oke. Padahal isinya adalah wibu yang peduli sama wibu lain. Oke. Jadi kalau di tempat nongkrong kesini gitu. Oke, itu Sepong. itu dari tadi kita belum nilai, Bro. Eka Gustiwana bro itu bro. Pong wangi. Jadi lagu ya. Pong itu. Enggak, itu seberapa why terakhir? Itu dari tadi kita nggak ngeriak malah. Satu video terakhir tadi seberapa why? Kalau aku sih why banget itu, 1001 why ya, 1000 juta why. Kalau Anda Ada batasnya nggak sih? nggak ada, Nggak ada, bebas. bebas. Uus dulu berapa? Hah? Uus dulu. Gue bukan ke why lagi sih kayak Nani Oni-chan, Nani gitu udah why banget itu sumpah. Naninya udah Nani. Iya. I-nya panjang ya. Parah. Oke, terakhir Anda seberapa why? Aduh, kalau misalnya ditanya seberapa tuh bingung ini nggak sih? 1 sampai 100 lah. 1 sampai 100 kayaknya udah berapa plus 100-nya itu ya. Intinya Anda jangan Nani Korea. Bagus dimarahin kaget. Takia ini dimarahin. Anda jangan why. Anda dulu juga pas pertama muncul pasti orang juga why kan. Iya, cuman maksud kita why-nya adalah karena kita ngerasa itu tidak mirip. Iya. Cuma gitu doang. Ini kan emang sudah secara psikologis terganggu orang itu. iya. Sebong. Iya, dan maksudnya pas dalam dia melakukan itu kan berarti nggak ada gambar apa-apa di depan dia. Masalahnya itu sih, Lim. Iya. Itu kan secara udah diedit, udah dimasukin cewek, itu baru kerasa. Oh, kalau dia nempelin titiknya ke cewek Iya. kartun ini Dan gitu. itu bukan orang yang edit, kayaknya dia sendiri. Emang iya dia sendiri. Iya, Dia ngedit. freak ya. Ah. Gila. Nanti dia minta mentahannya ah. Biar dia editin yang di samping Anda gitu. bikin Oh Ini iya ada kamera. Iya benar. Jadi bikinnya yang di samping. Oh iya dari samping biar pas ini. Sepong gitu. terus biar pas. Iya. Kan tadi kan ceweknya Barbara. kayak dimasukin kuping. Tadi tolong. Oh, dia yang ngadep sini. Iya. Ya dah. Terakhir Edi tolong bilang why gitu. Pakai nada Anda. Wah. Enggak, kurang dalam, kurang yang kayak ora. Dia cuma ora doang yang bisa. Oh, ada tekanannya. Iya. Wah, cuk, aku ngomong sekali aja mau batu anjir. Jam terbang. Ora. Jam terbang. Anjir. Wah.